Di Adam Scary hari ini, kita akan ceritain seorang mahasiswa cewek yang pernah mengalami kejadian angker di tempat kos-kosannya. Kisah ini terjadi di daerah Banten pada tahun 2007-an. Seperti apa ceritanya? Kita lihat cerita berikut ini. Hai semuanya, balik lagi dengan gue Adam Badru di Adam Scary. Konten dimana kita akan ngebahas cerita-cerita serem, kisah-kisah nyata, horor dan juga menakutkan. Damn, serem banget. Nah guys, gue juga pengen ngasih tahu nih, di Adam Scary kita akan mulai untuk upload itu seminggu 2 kali. Ya, karena ini mulai banyak juga nih permintaan dari teman-teman. Kalau misalkan gue cerita, kayaknya lebih enakan cerita. Karena kalau narasumber, gue juga harus nyari narasumbernya. Pada sibuk, ada yang kerja, ada yang jadi PNS. Intinya guys, gue bakal upayain setiap malam Selasa dan juga malam Jumat, gue akan upload video terbaru di Adam Scary. Nah, sebisa mungkin sih di malam Jumatnya ada narasumber. Tapi kalaupun nggak ada, ya udah, gue bakal cerita terus buat kalian. Please banget guys, biar gue nambah semangat kontennya, biar Adam Scary ini channelnya bisa lebih berkembang dengan pesat lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan please mampir ke Instagram gue, Adam_Badru, dan juga ke TikTok gue, Adam Scary. Dan kali ini gue bakal nyuguhin sebuah cerita horor yang menyeramkan. Cerita ini adalah sebagai berikut. Udah siap? Pasang posisi ternyamanmu. Nyalain lampu, apa matiin, terserah ya. Ya, dan juga jangan nonton sendirian. Pakai headphone biar lebih menantang lagi. Langsung aja gue suguhin ceritanya. Jadi kisah ini terjadi di tahun 2027. Ada seorang mahasiswa namanya Sarah. Dia ini ngekos di salah satu universitas terkemuka, universitas yang hebat yang ada di Banten. Dan dia ini pengen banget nyari kos-kosan terdekat yang supaya gampang banget gitu bolak-balik kampusnya. Akhirnya Sarah nyari-nyari kos-kosan. 1, 2, 3 kosan nggak ada yang cocok nih. Tapi sampai akhirnya Sarah makin masuk ke dalam sebuah perkampungan di mana kos-kosan ini ya lumayan cukup jauh dari kampusnya. Tapi nggak apa-apa lah Sarah pikir, karena kos-kosan ini dirasa sesuai dengan kapasitasnya si Sarah. Memang agak jauh, tapi harganya murah, walaupun juga jauh dari mana-mana. Namun ketika Sarah baru sampai di kos-kosan ini, ada suasana yang berbeda memang. Ini kosan memang bangunannya cukup tua ya. Dinding-dindingnya udah mulai ngelupas, kemudian juga sepi, kanan kiri nggak ada pemukiman, malah adanya sawah. Sarah merasa canggung. Setelah Sarah beberapa lama menempati kosan barunya tersebut, Sarah mulai merasakan kejadian-kejadian aneh. Contohnya ada pintu kamarnya kebuka sendiri, kemudian ada derap langkah kaki dari lorong depan kosannya, dan macem-macem deh, membuat Sarah merasa takut tinggal di kosan tersebut. Dan juga ada bayangan-bayangan misterius yang sering muncul tiba-tiba di kosan Sarah itu. Sarah mencoba mengabaikan aja, dia nganggapnya itu imajinasi dia aja sih. Tapi lama-kelamaan kejadian ini makin nyata berdampak pada diri dia dan makin menakutkan dia. Dan tentunya pengalaman-pengalaman menakutkan mulai meneror Sarah. Suatu malam, Sarah lagi belajar sendirian di kamar kosannya karena besok persiapan mau ujian. Sarah tiba-tiba ngedengar seperti suara langkah kaki dari depan kamar kosannya. Sarah pun berdegup dengan kencang jantungnya, ketakutan banget nih. Akhirnya Sarah coba untuk memberanikan diri, membuka kamarnya dan ngecek langsung di depan kamarnya itu. Sarah ngeliat ke kanan dan ke kiri di lorong kamarnya dan gak ada siapa-siapa.
Sarah semakin berpikir bahwa ada yang gak beres dari kosannya ini. Dan Sarah pengen cari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi di kosannya tersebut. Sarah pun mulai ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tetangga kos-kosannya sebelah kanan kirinya gitu guys. Dan Sarah ini nanya, ini sebenarnya kosan dulunya bekas apa sih? Dan Sarah mendapatkan informasi dari salah satu teman kosannya bahwa ini memang ternyata dulunya adalah rumah sakit jiwa guys. Kosan Sarah dulunya rumah sakit jiwa yang sudah terbengkalai dan sudah tidak terpakai. Ketika Sarah menelusuri lebih dalam, ia menemukan foto-foto tua yang menunjukkan bagaimana gedung itu pernah digunakan sebagai tempat pengasingan pasien-pasien yang menderita gangguan mental. Bayangan-bayangan misterius yang dilihatnya sebelumnya tampak semakin nyata. Sarah pun mendapatkan banyak informasi dari teman-teman tetangga kosannya ini. Dia mulai ngobrol-ngobrol dengan tetangga-tetangganya. Dan tetangganya ini pada cerita nih, memang di kosan tersebut angker banget. Sering banget kejadian penampakan-penampakan yang serem yang dialami oleh para teman-teman kosannya ini. Gak lama dari hari Sarah tinggal di sana, kurang lebih 2 bulan kemudian, akhirnya Sarah memutuskan dengan teman-teman tetangga kosannya ini untuk menginvestigasi tempat tersebut. Mereka coba hunting, siapa tahu ada hantu yang bisa ditemukan di kosan tersebut. Mereka bawa alat-alat seadanya, bawa alat kamera, bawa audio juga. Mereka mau melakukan sebuah penelusuran. Pada malam investigasi, Sarah dan teman-temannya ini merasakan atmosfer kosan yang begitu berbeda, dingin, dan suasananya itu memang mencekam banget. Lampu-lampu sekitar mulai berkedip-berkedip, kemudian mereka juga mulai mendengarkan ada bisikan-bisikan dari kejauhan, terasa semakin dekat dan mendekat. Dan mereka juga melihat siluet-siluet yang ada di sudut-sudut ruangan, seperti bayangan seseorang. Ketika Sarah dan timnya coba untuk berbicara atau berkomunikasi dengan entitas yang ada di sana, mereka mendapatkan sesuatu dari kamera yang mereka bawa bahwa ada sesosok gaib yang telah hadir di sana. Hal ini membuat Sarah dan juga teman-temannya yakin bahwa kos-kosan ini memang angker. Tak lama mereka lagi mencari entitas-entitas yang ada di sekitar sana, salah satu tim yang ikut untuk penelusuran ini merasakan ada sentuhan dingin banget nih di tangannya. Dan sontak temennya ini langsung teriak ketakutan. Awalnya itu lampunya pada mati guys. Dan akhirnya Sarah dan timnya nyalain lampu. Seketika lampu dinyalain, itu tangannya, punggungnya, itu pada merah-merah. Seolah kayak kena cambukan-cambukan. Si temennya ini tuh bingung, kenapa bisa begitu. Kejadian itu bikin Sarah dan timnya panik bukan main guys. Akhirnya Sarah dan juga timnya memutuskan untuk keluar cepat-cepat dari kosan itu. Karena terlalu takut dan mungkin kayaknya terlalu bahaya. Dan mereka meyakini banget bahwa ada kekuatan supranatural yang ada di kosan itu yang pengen banget mereka semuanya pergi dari kosan itu. Sarah walaupun kayak ketakutan, dia itu coba untuk tetap mengungkap apa yang terjadi sebenarnya di kosannya itu. Dan Sarah juga merasa kayak punya tanggung jawab bahwa dunia harus tahu nih, dunia sekitarnya harus tahu kenapa kosan itu angker. Dan Sarah coba untuk upload di media sosial, di Instagram, di TikTok, di YouTube, semuanya dia sebar dan akhirnya ini viral banget nih. Kejadian kosan menyeramkan di daerah Banten seorang mahasiswa di tahun 2007-an. Ketika kisah ini menjadi viral dan banyak orang mempertanyakan nih, netizen mulai mempertanyakan sebenarnya kosan ini dulunya bekas apa? Akhirnya ada pihak berwenang, mereka melakukan penyelidikan terhadap kosan tersebut dan didapati memang ada sejarah yang kelam dan menyeramkan yang pernah terjadi di kosannya tersebut. Setelah itu gedung kosan itu akhirnya dikosongin dulu untuk sementara oleh pihak berwenang. Mereka akhirnya dipindahin sementara ke tempat yang lebih aman karena tempat ini kayak mau dilakukan pembersihan dulu lah oleh para ustadz, para kiai setempat dan juga para ahli spiritual supaya tempat ini bersih dari gangguan-gangguan gaib. Setelah beberapa bulan tempat itu kosong dan sudah dibersihkan, sudah dilakukan semacam ritual-ritual khusus, akhirnya kosan ini juga dicat kembali. Tembok-tembok yang tadinya ngelupas dicat lagi, terus juga penerangan yang tadinya kurang dilakukan atau diberikan lagi cahaya yang lebih terang sehingga semuanya nampak normal dan juga tidak menyeramkan. Akhirnya Sarah dan juga teman-teman kosannya semuanya balik lagi ke kosan tersebut.
Namun tetangga-tetangga kosan Sarah yang tinggal di situ pun ternyata masih merasakan entitas-entitas ini. Mereka masih merasakan kehadiran arwah ataupun makhluk gaib yang ada di situ. Tapi ya udahlah, mereka mau bagaimana lagi ya. Akhirnya mereka berdamai dengan keadaan itu dan mereka menerima dan menganggap bahwa itu adalah sejarah dari gedung tersebut. Akhirnya Sarah pun waktu itu pindah dari kosan itu ya. Dan dia melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas terkemuka di daerah Banten ini sampai lulus. Tapi setelah dia lulus, dia kangen, dia ngecek lagi kosan itu dan kabarnya kosan itu masih ada hingga hari ini. Dan Sarah pun menjadi ahli dalam menelusuri hal-hal mistis nih. Dan Sarah pun mengambil banyak hikmah dari kejadian tersebut. Walaupun memang tidak pernah Sarah ini artinya melihat penampakan lagi setelah itu. Setelah dia keluar dari kosan itu, Sarah tidak pernah menemukan lagi nih kejadian-kejadian aneh, kejanggalan, atau penampakan lainnya. Dan itulah dia guys, sebuah cerita tentang seorang mahasiswi, cewek, yang kuliah di salah satu universitas terkemuka di daerah Banten, yang mengalami kejadian menyeramkan di kosannya. Dan kalau kalian juga punya cerita, boleh dong kalian DM gue ya, di Adam Badru, dan juga boleh juga kalian mampir di TikTok gua. Dan guys, itu dia cerita yang dapat gua sajikan hari ini. Dan gua insya Allah setiap seminggu gua akan upload 2 kali. Malam Selasa dan juga malam Jumat ya. Please banget guys, biar gua nambah semangat kontennya. Biar Adam Scary ini channelnya bisa lebih berkembang dengan pesat lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan akhirnya gua Adam Badru pamit. Terima kasih banyak. Itu dia cerita yang dapat gua sajikan. Next gua bakal cerita apa lagi. Tunggu konten-konten berikutnya. Thank you banget guys udah klik video ini. Adam Badru pamit. Stay awesome.